Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Masih bersama kami Sukamto Sastro dan Bejo Channel. Hari ini kami mencoba satu tema tanggap empati di saat bencana. Jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan adalah satu, saat ini kemarin beberapa waktu lalu, ini di bulan Februari ya. Jadi ketika Waduk Gajah Mungkur dibuka, maka dipastikan aliran banjir sampai ke Solo, sampai aliran Bengawan Solo, termasuk di Pucang Sawit, kemudian di daerah Masaran itu mungkin sepanjang aliran Bengawan Solo ya, termasuk di Sari, termasuk di Pilang begitu ya, itu terjadi banjir. Informasi dari beberapa media sosial disampaikan di Kelurahan Samanggi yang berdampak waktu itu 3 RW ya, dan sangkrah sebanyak 4 RW. Maka di sana terjadi banjir ya. Juga di Kelurahan Kampung Sewu, Jagalan, Gandean, Sudiro, Prajan, dan Pucang Sawit ya. Rata-rata memang ini ya banjir kiriman bahasanya. Nah, bagaimana mensikapi hal-hal tertentu? Jadi begini, kalau bencana ini memang tidak bisa diduga ya. Sebenarnya kalau bendungan Gajah Mungkur tidak dibuka, pasti terjadi luapan yang akan menjadi bencana di Wonogiri. Maka solusinya ketika daya tampungnya sudah tidak muat, maka segera dilepas, dialirkan ke muara Sungai Bengawan Solo. Tapi dampaknya adalah kiri kanan pasti kena genangan, termasuk persawahan, padi, dan segala macamnya. Dari hal-hal seperti ini sebenarnya bisa terjadi tiap tahun ya. Maka hanya tahun ini memang agak curah hujan tinggi berdampak banjir tersebut. Satu tips yang menghadapi ini, satu adalah tanggap bencana. Ketika ada sesuatu seperti ini di bulan Januari, Februari, maka teman-teman yang berada di aliran Bengawan Solo maka segera berbenah. Misalnya menyiapkan file-filenya, mungkin menyiapkan untuk boyongan sementara ke saudaranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ke depan disiapkan bangunan, di pinggir aliran itu diperkuat fondasinya. Ketiga, dibuat bangunan tingkat. Jadi idealnya dibuat bangunan tingkat, mungkin luasnya misalnya 5x5 atau apa, pengamanan. Jadi masing-masing keluarga yang mampu misalnya, buatlah bangunan tingkat untuk mengamankan saat terjadi banjir di lingkungan begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memang perlu dipersiapkan sistematika pengaturan sehingga jangan sampai membukanya terlambat ya. Artinya dibuka perlahan sedikit, pengurangan debit airnya di waduk. Kalau misalnya mendadak sontak dibuka, wah ini banjir di bawah. Makanya harus ada sistematika untuk membuka keran yang ada di bendungan sehingga tidak terjadi bencana di bawah. Kemudian sementara itu petani di bawah harus mencermati juga musim-musim ya. Biasanya musim Januari, Februari begini memang bisa dipastikan genangan air itu akan ada potensinya. Maka khususnya di aliran Bengawan Solo, di pinggiran itu harus mencermati risiko-risiko tersebut. Pasti kemungkinan ada gagal panen, mungkin juga tanamannya tergenang air dan segala macamnya. Itu pasti terjadi. Kemudian berikutnya apalagi sih yang harus dilakukan? Perlunya kebersamaan di dalam menangani banjir. Ya, maka kebersamaan entah itu diwakili Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk saling bahu-membahu. Misalnya menyiapkan dapur umum, menyiapkan mungkin tempat penampungan bagi teman-teman yang nyun sewu lahannya tergenang, rumahnya tergenang. Maka buatlah kepedulian sosial, empati. Karena justru empati inilah menjadi parameter rasa. Apakah teman kita ini butuh pertolongan? Oh iya, apakah teman kita ini butuh dukungan? Maka perlu ada teamwork, kebersamaan untuk memunculkan tali asih tadi. Bisa dapur umum, bisa
memberikan bantuan supermi atau apa, sehingga ya ini bisa menjadi solusi saat terjadi banjir. Kemudian yang berikutnya memang harus tertata ya, tertata, tersistem. Teman-teman yang senantiasa di dalam aliran bahaya ini harus ya pindah di tempat lain. Wah, nggak punya tempat, barangkali bisa difasilitasi pemerintah di rumah susun atau mungkin punya cara-cara tersendiri sehingga mengamankan begitu. Itu kawan, jadi perlu tanggap wacana, tanggap empati, tanggap peduli ketika menghadapi beberapa persoalan yang ada. Sekali lagi, satu kesimpulan bahwa kebersamaan itu mahal, peduli itu perlu. Kita adalah koirunas anfahuhum linas. Sebaiknya orang bermanfaat bagi orang lain, maka saya katakan perlu tetap peka, tanggap bencana. Yang berikutnya empati, peduli, dan simpati. Yang paling akhir, harapan kita semuanya menjadi ladang kebaikan, ladang amal soleh. Terus jaga kebersamaan, makin cinta, makin satu rasa, makin satu hati, makin kompak, guyup, rukun, salawasi. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.